Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Nyi Pruwito dan penolakan Bramanti. Selamat menikmati, salam budaya. Dada Kitambi berdesir mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia terdiam, dipandanginya wajah perempuan tua yang berkerut-merut itu. Kemudian dengan hati-hati ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, begitulah. Tiba-tiba saja aku membayangkan alangkah senangnya rakyat Kademangan Candisari apabila keduanya ada di sini. Keduanya bersama-sama melindungi rakyat yang masih dalam ketakutan ini." Wajah perempuan tua itu menjadi semakin berkerut-merut. Secercah kekecewaan mengambang di sorot matanya. Sambil menggeleng lemah ia berkata, "Jangan membicarakan anakku, tetapi aku tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan." "Kenyataan yang mana, Nyai?" "Panggiring agaknya menjadi semakin jauh dari keluarga kecil ini, bahkan dari Kademangan Candisari." "Tidak, Nyai, Nyai keliru. Panggiring tidak pernah menjauhkan diri dari Kademangan ini. Pada saat Kademangan ini dilanda oleh ketakutan, ia sudah berusaha mengirimkan orang untuk menemui Panembahan Sekar Jagad. Ia minta agar Panembahan Sekar Jagad menghentikan perbuatannya. Meskipun usaha itu sampai pada saat ini belum berhasil, tetapi usaha itu baik juga dilakukan berbareng dengan usaha Bramanti yang lebih nyata di Kademangan ini sendiri." Kitambi berhenti jenak kemudian. Bahkan untuk lebih dekat dari kampung halamannya, ia telah membuat lencana-lencana bergambar candi. Maksudnya sudah jelas bahwa ia harus selalu ingat tanah yang ditinggalkannya. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Ya, mungkin ia berbuat begitu. Tetapi di samping itu perbuatan-perbuatannya telah menumbuhkan jurang yang dalam di antara rakyat Candisari dan Panggiring. Itulah bujur lintangnya. Keluarga kecil ini, Kitambi. Di satu pihak Bramanti berusaha dengan susah payah mendekatkan diri kepada rakyat Candisari. Di lain pihak Panggiring telah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dan jurang itu pun agaknya telah menganga pula di antara kami sendiri, di antara Bramanti dan Panggiring." Kitambi menarik napas dalam-dalam. Ia melihat kesulitan yang memang bakal datang. Tetapi jalan hidup seseorang kadang-kadang dapat berubah. Aku pernah melihat perubahan-perubahan yang terjadi, bahkan dengan tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Panggiring pada dasarnya bukan orang jahat. Garis keturunannya bukan pula orang jahat. Jangan membicarakan keturunan. Jika demikian kau akan menghukum orang-orang yang tidak bersalah hanya karena keturunan. Ya, aku keliru. Maksudku, bagaimana kalau pada suatu saat Panggiring datang dengan hati yang sudah berubah? Jangan kita pikirkan sekarang, Kitambi. Kalau pada suatu saat Panggiring datang dengan wajah dan hati yang baru, kita akan menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Kita akan melihat perkembangan keadaan Bramanti, dan mungkin dengan hati-hati kita dapat menempatkan persoalannya pada tempat yang sewajarnya." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Tetapi apakah pada suatu saat Nyai tidak pernah merindukannya?" Dengan serta-merta Nyai Pruwito mengangkat wajahnya.
Sorot matanya serasa langsung menusuk ke jantung Kitambi. Terdengar suara perempuan itu gemetar. "Kitambi, sebaiknya kau tidak menanyakan hal itu. Kau bukan seorang perempuan, karena itu kau tidak merasakan betapa pahit perasaan seorang ibu menghadapi keadaan seperti keadaanku. Tidak ada seorang ibu yang wajar tidak merindukan anak-anaknya. Betapapun juga sifat keadaan dan kelakuan anak itu, bahkan seandainya anak itu akan membunuhnya sekalipun. Maaf Nyai, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu sama sekali, tidak." Kitambi berhenti jenak, namun ia memutuskan untuk mengatakannya. Ia tidak mau melingkar semakin jauh, supaya ia tidak lebih banyak membuat kesalahan-kesalahan. Karena itu maka katanya, "Nyai, apa boleh buat? Tetapi aku harus mengatakannya, bahwa Panggiring sekarang sudah berada di Kademangan ini." Kata-kata Kitambi itu ternyata telah mengguncangkan hati perempuan tua itu. Sejenak ia matung, darahnya serasa telah berhenti mengalir. Karena itu maka ia sama sekali tidak segera dapat menjawab sepatah kata pun. Tambi pun kemudian terdiam. Ia memberi kesempatan Nyai Purwito untuk mengendapkan perasaannya yang agaknya sedang terguncang. Dalam kesenyapan itu terdengar suara burung perenjak berkicau di atas batang-batang perdu di halaman. Melonjak-lonjak dengan riangnya, meloncat dari satu dahan ke dahan yang lain. Sejenak kemudian dengan terbata-bata perempuan tua itu bertanya, "Apakah kau berkata sebenarnya, Kitambi?" Kitambi mengangguk. "Ya Nyai, aku berkata sebenarnya." Pelan-pelan kepala Nyai Purwito tertunduk dalam-dalam. Betapapun ia bertahan, namun titik-titik air matanya telah jatuh satu di pangkuannya. "Begitu cepat Kitambi," desis Nyai Purwito. Kitambi tidak menjawab. "Begitu cepat aku harus menjawab persoalan ini." Kitambi masih tetap terdiam diri dan perempuan tua itu pun berdiam pula. Yang terdengar adalah isak halus yang tertahan-tahan. "Kitambi," berkata Nyai Purwito itu kemudian, "adalah suatu kebahagiaan apabila aku dapat menyambut anakku itu memasuki rumah ini." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah hal itu tidak dapat kau lakukan, Nyai? Maksudku, apakah Bramanti tidak dapat diajak berbicara dengan baik? Bramanti adalah anak yang rendah hati, anak yang baik. Mungkin ia dapat mengerti apa yang kau risaukan." Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi keraguan-raguan masih tetap membayang di wajahnya. "Di mana anak itu sekarang, Kitambi?" ia bertanya. "Ia berada di seberang Kali Kuning, Nyai." "Di seberang Kali Kuning? Pada siapa ia tinggal di sana?" "Tidak ada siapapun juga. Ia tinggal di hutan rindang itu. Tetapi jangan kau cemaskan. Sudah menjadi kebiasaannya hidup di sembarang tempat. Hal itu tidak akan membuatnya sakit, badan maupun hatinya. Tetapi ia menyimpan suatu pengharapan bahwa ia dapat diterima hidup di antara masyarakat sewajarnya. Itulah pesan yang harus aku sampaikan kepadamu, Nyai. Apakah kau sudah bertemu dengan anak itu?" "Panggiring menemui aku di tengah sawah tanpa seorang pun yang mengetahuinya." Perempuan tua itu mengangguk-angguk, kemudian ia pun bertanya, "Apakah katanya?" "Nyai," jawab Kitambi sambil bergeser sejengkal, "Panggiring ingin hidup seperti manusia sewajarnya. Ia berpesan kepadaku, apakah kau dan Bramanti dapat bermurah hati memberinya secuil tanah untuk mendirikan sebuah gubuk kecil. Ia akan tinggal di Kademangan ini, hidup di sini di tanah kelahirannya. Ia akan bekerja sebagai apapun juga, menjadi orang upahan di sawah, mengangkut kayu atau apapun juga. Oh,
titik air mata dari Nyai Purwito menjadi semakin keras. Bagaimana dengan cara hidupnya yang lama? Kitambi mengerutkan keningnya, kemudian diceritakannya tentang perempuan tua yang kehilangan anaknya karena dibunuh oleh Panggiring sendiri. Diceritakannya betapa hatinya menjadi luluh. Panggiring sebagai seorang perampok yang dahsyat sudah mati, desis Kitambi kemudian. Nyai Purwito mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku bersyukur kepada Tuhan bahwa anakku telah direnggutnya dari dunia yang hitam. Nyai Purwito berhenti jenak lalu, tetapi bagaimana dengan keluarga ini? Nyai, berkata Kitambi, berkatalah kepada Bramanti. Aku mengharap bahwa ia dapat mengerti. Nyai Purwito menarik napas dalam-dalam. Terbayang kembali dua dunia yang pernah dihuninya. Terbayang wajah dua orang laki-laki jantan yang pernah singgah di hatinya. Alangkah nistanya aku, tangisnya di dalam hati. Sekarang aku harus menghadapi persoalan yang paling sulit. Dua orang anak laki-laki jantan seperti ayahnya masing-masing. Tetapi justru perbedaan ayah itulah yang menjadi soal. Kembali mereka terlempar dalam kebekuan. Kitambi menundukkan kepalanya, sedang Nyai Purwito sekali mengusap matanya yang basah. Berbagai kemungkinan telah membayang di angan-angannya. Sekali nampak olehnya wajah Bramanti yang tersenyum, namun sejenak kemudian wajah itu menjadi buram. Aku sama sekali tidak dapat menduga apa yang akan dikatakannya, desis perempuan tua itu. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Ia dapat mengerti betapa sulitnya masalah yang dihadapi oleh Nyai Purwito. Tetapi aku adalah ibunya, berkata perempuan itu kemudian. Apapun yang akan terjadi adalah kewajibanku untuk berusaha. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu adalah pendidikan seorang ibu. Meskipun anaknya telah dewasa dan bahkan telah lama tidak pernah dilihatnya, namun pada suatu saat di mana diperlukan, maka seorang ibu masih juga berkata, "Aku adalah ibunya." Bahkan seandainya masih juga mungkin anak itu pasti masih akan ditimangnya di pangkuan. "Aku berdosa," berkata Kitambi. Mudah-mudahan tidak akan ada kesulitan apapun juga. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kapan Nyai kesempatan untuk memberitahukan kepadaku, supaya apabila Panggiring menemuiku setiap saat, aku akan dapat memberikan jawabannya. Aku akan berusaha secepatnya, Kitambi, jawab Ibu Bramanti. Tetapi aku mengharap engkau menemani aku. Mungkin akan mendapatkan kesulitan untuk mengatakannya. Dalam keadaan yang demikian, kau akan dapat membantuku, Kitambi. Kitambi tidak segera menjawab. Ia sama sekali tidak berkeberatan untuk membantu Nyai Purwito menyatakan maksud Panggiring. Tetapi kapan? Nyai Purwito yang masih dibayangi oleh kegelisahan dan kecemasan itu berkata, "Kapan kau datang lagi?" "Setiap saat, Nyai. Semakin cepat memang semakin baik, Kitambi. Aku akan segera menemukan kepastian. Tidak lagi terombang-ambing oleh ketidaktentuan seperti saat ini. Ya, itu akan lebih baik. Bagaimana kalau kau menunggu sejenak sampai Bramanti pulang dari bendungan? Sekarang? Ya, sekarang. Apakah kita sudah siap untuk mengatakannya?" Perempuan itu menarik napas dalam-dalam, jawabnya kemudian. "Aku kira tidak ada bedanya. Kita tinggal mengatakannya. Masalah selanjutnya akan tergantung sekali pada sikap Bramanti." Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Ya, memang tergantung sekali pada sikap Bramanti. Jadi bagaimana? Apakah kita menunggunya sekarang?" Tambi menjadi ragu-ragu, kemudian jawabnya, "Baiklah Nyai, mumpung aku tidak mempunyai pekerjaan lain hari ini.
Terima kasih Kitambi, kau akan dapat mengatakan apa yang sebenarnya kau dengar dari mulut Panggiring. Sedang aku akan minta kerelaannya agar ia tidak keberatan memberikan sepotong tanah kepada kakaknya. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, aku akan mencoba membantumu, Nyai. Tapi kau harus berhati-hati agar anak itu tidak tersinggung. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tapi ia tidak menjawab. Nyai Purwito pun kemudian terdiam pula. Kepalanya tertunduk dan jantungnya berdebaran. Terbayang betapa Bramanti akan melonjak mendengar permintaan yang tidak akan pernah disangka-sangkanya. Keduanya terperanjat ketika pintu berderit, sosok tubuh melangkah tundak pintu dengan kepala tertunduk. Kau Bramanti, desis ibunya. Ya Bu, begitu cepat. Bramanti mengangguk-angguk. Sejenak ibunya terdiam ditatapnya wajah Kitambi yang justru sedang menatapnya. Tidak seperti biasanya, Bramanti langsung ikut duduk di antara mereka, di atas helai tikar pandan di pinggiran. Ibunya menjadi berdebar-debar. Bramanti hampir tidak pernah berbuat demikian. Biasanya Bramanti selalu berada di luar, di bawah pohon sawo atau di kandangnya. Jarang sekali ia dengan begitu saja langsung duduk menemui tamu ibunya meskipun ia kenal betul dengan orang itu. Tambi pun melihat sesuatu yang lain pada anak muda itu. Wajahnya tidak secerah wajah sehari-hari. Apakah sesuatu telah terjadi atasnya? Bertanya Tambi di dalam dirinya. Apabila demikian maka lebih bijaksana apabila masalah Panggiring ditundanya lebih dahulu. Namun ternyata Tambi tidak mendapat kesempatan. Agaknya Ibu Bramanti yang gelisah tidak dapat menahan hatinya lagi. Sehingga sebelum mereka membicarakan sesuatu yang lain, Nyai Purwito dengan suara gemetar berkata, Bramanti, mumpung kita dapat bertemu, Kitambi agaknya telah menyimpan sesuatu yang perlu kau dengar langsung daripadanya. Aku minta kau dapat menanggapinya dengan tenang. Menurutku Bramanti, apa yang akan dikatakan oleh Kitambi itu perlu mendapat perhatian yang seksama dan sungguh-sungguh. Dengan demikian keputusan yang kita ambil tidak akan kita sesali di kemudian hari. Perempuan tua itu berhenti jenak, sementara Bramanti masih tetap menundukkan kepalanya. Apakah kau mau mendengarnya, Bramanti? Bramanti mengangkat wajahnya, dipandanginya ibunya dan Kitambi berganti-ganti. Aku membawa pesan untuk keluarga ini, Bramanti, berkata Kitambi dengan hati-hati. Bramanti masih tetap berdiam diri. Seperti pesan ibumu, dengarkanlah pesan itu dengan tenang tanpa prasangka apapun. Kami tahu bahwa keputusan terakhir terletak di tanganmu. Kalau engkau mengiyakan, baiklah, dan kami akan berterima kasih. Tetapi kalau kau berkeberatan, apa boleh buat, asal kau telah memikirkannya baik-baik. Bramanti menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba saja jawabannya telah mengejutkan Kitambi dan ibunya. Sehingga sejenak merekalah yang kemudian membeku, bahkan serasa jantung mereka pun berhenti berdetak. Aku sudah mendengar semuanya, Paman. Kitambi yang membeku itu kemudian berusaha mengatur perasaannya. Ketika dadanya telah mulai menjadi tenang, ia bertanya, apakah yang telah kau dengar, Bramanti? Kakang Panggiring telah datang, bukankah begitu? Bukankah ia ingin tinggal di Kademangan ini pula, dan bahkan di atas tanahku ini? Dari mana kau tahu? Bertanya ibunya terbata-bata. Aku tidak pergi ke Bendungan. Ketika aku melihat kelainan sikap Paman Tambi, aku mencoba mendengar pembicaraan Paman dan Ibu. Mula-mula aku tidak bermaksud mendengarkan seluruhnya. Aku hanya sekedar ingin tahu. Tetapi yang Paman bicarakan dengan Ibu ternyata telah sangat menarik perhatianku. Ibu Bramanti itu berdesah. Darahnya menjadi semakin cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Karena itu aku telah mendengar seluruh pembicaraan ibu dengan Paman, sehingga Paman Tambi tidak usah mengulanginya lagi. Tambi seakan-akan memang telah terbungkam.
Dipandanginya saja wajah Bramanti tanpa berkedip. Ternyata setelah berhadapan langsung dengan anak muda itu, Ibu Bramantilah yang berhasil cepat menguasai perasaannya. Karena bagaimanapun juga Bramanti adalah anaknya. Sehingga jalinan hubungan di antara mereka jauh lebih rapat daripada Kitambi. Sehingga dengan demikian maka betapapun lambatnya, namun Bramanti mendengar ibunya bertanya, "Kalau kau sudah mendengar Bramanti, bagaimanakah jawabanmu?" Bramanti tidak segera menjawab, wajahnya menjadi semakin buram dan dadanya menjadi semakin bergetar. Pertanyaan serupa itu adalah pertanyaan yang paling sulit baginya. Sekilas terbayang di dalam angan-angannya seorang perampok berambut panjang, berkumis dan bercambang. Dengan kasar ia merenggut nyawa orang-orang yang telah dipilih menjadi korbannya. Tanpa belas kasihan, ia memeras, mengancam, membunuh dan segala macam kekejaman-kekejaman yang lain. Bramanti menarik nafas dalam-dalam, terngiang di telinganya kata-kata Kitambi bahwa Panggiring kini telah meninggalkan dunianya. Namun ia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak yakin bahwa orang yang telah menghayati hidup seperti Kakang Panggiring itu dapat meninggalkan cara hidup yang demikian. Kakang Panggiring adalah perampok yang lebih kasar dan lebih buas dari Panembahan Sekar Jagad. Mungkin ia baru terguncang oleh suatu peristiwa yang dapat menyentuh jantungnya. Tetapi pada suatu saat ia pasti akan kambuh lagi. Jika demikian maka kademangan ini pasti akan ditelannya seluruhnya dan jauh lebih serakah dari Panembahan Sekar Jagad." Bramanti mengangkat wajahnya ketika ia mendengar ibunya mendesak, "Bagaimana Bramanti? Apakah kau dapat mengerti?" Bramanti mengerutkan keningnya, sekilas berdesir kecemasan tentang Kademangan, tentang halaman dan rumahnya. Yang kemudian mengguncang dadanya adalah tentang Ratri. Ratri selalu bertanya tentang Panggiring, katanya di dalam hati. "Gila, mengapa orang itu yang diharapkannya pulang? Pada saat Kakang Panggiring pergi, Ratri masih seorang gadis kecil. Perasaan apakah yang telah membelit di hatinya saat itu, sehingga seakan-akan ia telah merindukannya?" Bramanti mengumpat di dalam hati. Sekali lagi ia menyalahkan Temunggul yang terlampau berprasangka kepadanya. "Aku kini harus mengalami disiksa oleh perasaan itu seperti yang pernah dialami oleh Temunggul, dan bahkan yang sampai saat ini masih juga dideritanya." Sekali lagi Bramanti menarik napasnya ketika ibunya mendesaknya. "Bramanti, aku mengharap bahwa kau dapat mengerti perasaanku. Aku adalah seorang ibu, ibumu, namun juga ibu Panggiring." Sekilas dipandanginya wajah ibunya yang sayu, kemudian wajah Tambi yang menegang. "Ibu," berkata Bramanti kemudian, "aku dapat mengerti perasaan ibu, tetapi aku mengharap bahwa ibu pun mempertimbangkan masak-masak. Apakah kehadiran Kakang Panggiring di Kademangan ini tidak akan menambah kesulitan kita semua? Aku tidak yakin bahwa sebenarnya itu mungkin sehari dua hari, tetapi pada suatu saat ia akan kambuh kembali. Aku akan selalu berusaha Bramanti agar ia tetap menjadi bagian dari keluarga kita, bagian yang tidak akan mengotori nama yang selama ini telah kau bersihkan itu." Bramanti menggeleng perlahan-lahan. "Ibu, apakah yang telah dilakukan oleh Kakang Panggiring selama ini telah cukup meyakinkan. Sejak ia lari dari keluarga ini, maka Kakang Panggiring telah dengan sengaja memisahkan dirinya. Pada saat ia keluar, ia masih utuh, tapi Kakang Panggiring sama sekali tidak berusaha menyesuaikan dirinya. Ia terlampau bengal dan penentang. Aku tidak tahu benar apa yang telah terjadi saat itu, Ibu. Tetapi aku tahu bahwa Panggiring telah berani menentang ayah dan pasti telah meninggalkan ibu beserta keluarga ini." Bramanti berhenti sejenak kemudian. "Setelah Kakang Panggiring seakan-akan telah hilang dari Kademangan ini dan hilang dari keluarga kita,
Apakah yang telah dilakukannya itu adalah suatu jalan yang dibuatnya sendiri, yang membawanya semakin lama semakin jauh dari ibu? Sekarang, setelah semuanya seakan-akan pulih kembali, meskipun tidak semua segi, terutama kita tidak akan dapat menjadi seorang yang kaya seperti pada zaman itu. Tetapi nama keluarga ini lambat laun akan menjadi semakin baik di hati rakyat Kademangan Candisari. Dan pada saat yang demikian, Kakang Panggiring itu kembali dengan membawa noda pada namanya. Bramanti berhenti sejenak, terasa dadanya berdesir ketika ia melihat setitik air di pelupuk mata ibunya. "Ibu," Bramanti bergeser maju. "Aku sama sekali tidak ingin menyakiti hati ibu. Aku tahu bahwa Kakang Panggiring adalah anak ibu seperti aku, yang berhak menerima kasih sayang ibu seperti aku pula. Tetapi Kakang Panggiring sama sekali tidak pernah memikirkan ibu. Ia lebih tua daripadaku. Seharusnya ia mengetahui apa yang telah terjadi atas keluarga ini dan berusaha menolongnya. Tetapi justru ia berbuat lain. Justru ia menjadi seorang perampok yang buas dan liar di pesisir utara." Bramanti berhenti sejenak, kemudian tiba-tiba saja nada suaranya meninggi. "Ibu, apakah yang pernah dilakukannya bagi ibu? Apa ia pernah menunjukkan bakti seorang anak laki-laki terhadap ibunya?" "Sudahlah Bramanti, sudahlah," potong ibunya. Ia tidak dapat menahan tangisnya lagi, sehingga titik air matanya semakin deras menetes di pangkuannya. Bramanti pun kemudian menundukkan kepalanya. Sekali lagi ia berdesir perlahan-lahan, "Maafkan aku, ibu." Sambil menarik napas dalam-dalam dengan suara yang datar, ia mencoba untuk ikut berbicara. "Tetapi kakakmu sudah menyesali semua perbuatan itu, Bramanti. Seharusnya kau memberi kesempatan kepadanya. Kalau ia benar-benar menjadi seorang yang baik, maka keluarga ini akan menjadi utuh kembali. Lebih daripada itu, Kademangan Candisari akan menjadi Kademangan yang kuat, yang akan dengan mudah dapat menghindarkan dirinya dari pemerasan Panembahan Sekar Jagad." "Tidak mungkin," sahut Bramanti cepat-cepat. "Justru Kakang Panggiringlah yang akan memeras Kademangan ini sampai kering. Bagiku, Paman, lebih baik aku bertempur melawan Panembahan Sekar Jagad. Aku dapat mempertaruhkan nyawaku. Tapi bagaimana dengan Kakang Panggiring seandainya ia melakukan hal yang serupa di sini? Apakah aku harus berkelahi melawannya?" Tambi tidak menjawab. "Aku dengan dada terbuka membinasakan Panembahan Sekar Jagad apabila aku mampu. Tetapi Kakang Panggiring adalah putra ibu seperti aku." Tambi menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak segera menyaut. Ia dapat merasakan betapa pedih hati Nyai Purwito, tapi ia tidak dapat membantunya lebih banyak daripada mencoba meyakinkan Bramanti bahwa Panggiring benar-benar akan berusaha memperbaiki dirinya. "Paman," berkata Bramanti, "sebaiknya Paman mengatakan kepada Kakang Panggiring untuk kepentingannya dan kepentingan keluarga yang sedang akan bangkit ini, lebih baik ia meninggalkan Kademangan Candisari." Bramanti potong ibunya. Bramanti berpaling ditatapnya ibunya yang masih menitikkan air mata. "Ibu, aku kira ini adalah jalan yang paling baik buat kita semuanya. Kakang Panggiring sebaiknya berada di tempat yang baru sama sekali, yang belum mengenalnya. Ia akan mendapat penghargaan yang wajar apabila ia benar-benar akan meninggalkan cara hidupnya itu. Ia akan menjadi warga di tempat yang baru itu, sebagai warga yang baik. Tetapi di sini setiap orang akan berprasangka kepadanya. Jadi maksudmu kau telah menolak kedatangan kakakmu di rumah ini?" Bramanti menarik napas dalam, katanya kemudian, "Sebaiknya ibu, sebaiknya Kakang Panggiring tidak kembali." "Bramanti, itukah keputusanmu?" Bramanti tidak menjawab, tapi kepalanya terangguk kecil. Tiba-tiba tangis perempuan itu pun seakan-akan tercurah tanpa dapat ditahannya lagi. Betapa ia menyesali semua peristiwa yang pernah dilaluinya.
Terbayang kembali berbagai macam cara kehidupan yang pernah dialaminya. Semakin lama menjadi semakin jelas. Tetapi perempuan itu tidak dapat mengatakannya kepada Bramanti. Ia tidak sampai hati melukai hati anak yang baik itu. Tetapi apakah ia harus melepaskan Panggiring begitu saja dari hatinya? Di antara isak tangis Nyai Purwito itu terdengar suara Kitambi. Bramanti, kalau kita lepaskan Panggiring itu kemana ia kehendaki, maka pada suatu saat ia akan dengan mudah masuk kembali ke dalam dunianya yang hitam. Kita belum tahu apakah yang dapat ditemuinya di daerah yang baru itu. Tetapi di sini hampir setiap orang sudah dikenalnya. Justru kesediaannya mengakui kesalahannya tanpa bersembunyi, itu adalah pertanda bahwa ia telah benar-benar berusaha menghentikan tata cara hidupnya yang kotor itu. Di antara kita, ia akan selalu dapat diperingatkan bahwa jalannya telah tersesat. Tapi Bramanti menggelengkan kepalanya, dipandanginya ibunya yang sedang menangis. Nampaklah keningnya menjadi tegang. Perlahan-lahan ia berkata, "Paman, aku tidak akan dapat mempertanggungjawabkannya. Mungkin sehari dua hari kita dapat memberinya peringatan. Tetapi pada hari-hari berikutnya, apabila ia telah jemu dengan pekerjaan yang didapatnya di Kademangan ini, dan apalagi apabila satu dua orang kawan-kawannya mencarinya, maka Kademangan inilah yang akan menjadi korban." Bramanti berhenti sejenak lalu, "Akhir-akhir ini dengan susah payah kita telah berusaha melawan Panembahan Sekar Jagad. Apakah yang kita akan mengundang lawan di dalam selimut sendiri?" Kitambi menarik napas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Orang tua itu menjadi kehilangan harapan untuk dapat membujuk Bramanti. Karena itu maka ia pun tidak mendesaknya lagi. Sementara itu Ibu Bramanti masih juga terisak, hatinya serasa menjadi terluka. "Ibu," berkata Bramanti, "aku sama sekali tidak ingin melukai hati ibu. Namun sebaiknya ibu tidak sekedar berbicara dengan perasaan seorang ibu. Tetapi aku berharap ibu mandang ke dalam lingkungan yang lebih luas. Lingkungan keluarga kita yang kecil dan keluarga seluruh Kademangan Candisari." Ibunya sama sekali tidak menjawab. "Aku minta maaf ibu bahwa kali ini aku terpaksa menyulitkan perasaan ibu. Tetapi aku harap ibu pun dapat mengerti." Ibunya masih tetap berdiam diri. Bramanti pun kemudian terdiam untuk sejenak. Betapa berat perasaannya menghadapi persoalan yang ternyata datang terlampau cepat untuk dipecahkannya. Di kepalanya seakan-akan berputar bayang-bayang kakaknya Panggiring, ibunya, Kitambi, dan bahkan ayahnya yang sudah tidak ada lagi, meskipun sudah terlampau lama peristiwa itu terjadi. Namun seakan-akan tergambar jelas betapa buruknya hubungan antara kakaknya Panggiring dengan ayahnya itu. Dan yang semakin jelas pula mengatasi semuanya adalah bayangan Ratri yang selalu bertanya kepadanya, "Kapan Panggiring kembali?" Tidak, ia menggeram di dalam hatinya. Panggiring tidak akan kembali. Bramanti mengangkat kepalanya ketika ia mendengar suara ibunya di antara isak tangisnya. "Jadi kau sudah mengambil keputusan, Bramanti?" "Terpaksa ibu, aku tidak bersikap lain." Ibunya menarik napas dalam-dalam. Apa boleh buat? Kalau ia memaksa Bramanti untuk menerima Panggiring, maka akibatnya akan semakin parah. Seandainya keduanya berkeras hati, maka akan mungkin sekali terjadi benturan di antara mereka. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, baginya akan sama saja akibatnya. Keduanya adalah anak-anaknya. Karena itu biarlah ia mengorbankan dirinya sendiri yang akan menolak kedatangan Panggiring. Biarlah ia memikul akibat dari penolakan itu. Biarkan Panggiring marah kepadanya, dengan demikian ia akan dapat menghindarkan pertengkaran antara kedua anaknya. Karena itu ketika ia sudah tidak dapat mengharap untuk membuka hati Bramanti, perempuan tua itu pun berkata kepada Kitambi, "Kitambi, aku sudah berusaha untuk meyakinkan Bramanti bahwa sebaiknya Panggiring dapat diterima. Tetapi yang punya alasan-alasan untuk menolaknya.
Karena itu, maka sebaiknya Kitambi mengatakan kepadanya bahwa sebaiknya ia mencari tempat yang lain. Katakan kepadanya bahwa aku, ibunya, bersyukur kepada Tuhan bahwa ia telah meninggalkan dunianya yang kelam itu. Namun sayang bahwa rumah ini tidak dapat menampungnya lagi. Kitambi menundukkan kepalanya. Alangkah beratnya untuk mengatakan hal itu kepada Panggiring. Ia adalah orang yang menyebut dengan penuh pengharapan agar Panggiring dapat mengisi kademangannya yang sedang selalu diganggu oleh Panembahan Sekar Jagad. Tetapi ia gagal